Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pecinta sahabat matematika channel dalam edisi khusus sajian pembahasan paket soal PAT Matematika SMP kelas 8 yang pada episode ke-6 ini kita akan membahas 6 soal, yaitu soal nomor 26 sampai dengan nomor 31, membahas soal-soal materi statistika. Nah, maka mari kita siapkan pikiran, hati, dan diri untuk fokus mengikuti sajian berikut dengan seksama. Insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan bila kalian merasa bahwa video ini memberikan manfaat, maka silahkan dibagikan kepada yang lain, like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe jika belum, dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari sajian video-video kami yang terbaru. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Serial pembahasan paket soal PAT Matematika SMP kelas 8. Cita-cita tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong. Kita mulai. Soal nomor 26. Diberikan data yang sudah terurut sebagai berikut, yaitu 14, 16, 18, X-3, 20, 22, X plus 2. Jika median dari data adalah 19, tentukan jangkauan dan min dari data tersebut. Penyelesaian. Data sudah terurut. Kata kuncinya median adalah 19. Kita lihat di sini. Datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 anggota, berarti mediannya adalah data pada urutan ke-7 ditambah 1 dibagi 2. 8 dibagi 2 adalah 4. Yang mana dalam sajian terurut nilainya dinyatakan sebagai X-3, dan dalam keterangan selanjutnya bahwa median itu adalah 19. Maka X-3 ini adalah median yang nilainya sama dengan 19. Kita tulis dalam bentuk persamaan. X-3 sama dengan 19, negatif 3 pindah ruas. Hasilnya X sama dengan 22. Nah, setelah kita dapatkan nilai X sama dengan 22, langkah berikutnya nilai X ini kita substitusikan ke X-3 dan X plus 2. Sehingga kita peroleh data terurut yang baru, yaitu 14, 16, 18, mediannya 19, bisa kita mengambil dari keterangan maupun substitusi 22 dikurangi 3. Sama hasilnya 19. Berikutnya 20, 22, dan yang terakhir X plus 2. X-nya 22. Kita tambah dengan 2 adalah 24. Dengan data ini sekarang bisa menentukan jangkauan maupun min atau rata-ratanya. Jangkauan adalah X-max dikurangi X-min, yaitu anggota data terbesar dikurangi anggota data terkecil.
Hasilnya 10 untuk jangkauannya. Berikutnya kita hitung nilai rata-ratanya dengan menjumlahkan semua anggota data dibagi banyak data. Hasilnya sama dengan 133 dibagi 7 sama dengan 19. Jadi jangkauan data adalah 10, sedangkan mean atau rata-ratanya adalah 19. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 27. Rata-rata tinggi badan peserta didik kelas 8A SMP Maju adalah 143 cm. Jika rata-rata tinggi badan peserta didik putra 147 cm dan putri 137 cm, perbandingan banyak peserta didik putra dengan putri adalah titik. Penyelesaian. Di sini banyak siswa putra dan banyak siswa putri belum diketahui. Kita misalkan untuk banyak pria atau putra adalah N1 dan banyak putri adalah N2. Rumus rata-rata gabungan XG sama dengan N1 dikali X1 ditambah N2 dikali X2 per N1 plus N2. XG adalah rata-rata gabungan dari kedua kelompok, maksudnya kelompok pria dan kelompok wanita. N1 adalah banyak siswa pria dan X1 adalah rata-rata tinggi badan siswa pria. N2 adalah banyak siswa putri, sedangkan X2 adalah rata-rata tinggi badan siswa putri. Dibagi jumlah kedua kelompok siswa dalam kelas itu. Kita substitusikan. 143 cm adalah rata-rata tinggi badan keseluruhan, berarti sebagai rata-rata gabungan. Untuk putra atau pria 147 cm dan putri rata-ratanya 137 cm. Kita substitusikan. 143 sama dengan N1 yaitu banyak siswa pria dikalikan rata-ratanya 147 ditambah N2 yaitu banyak siswa putri dikali rata-ratanya adalah 137 per jumlah siswa putra dan putri. Ekivalen 143 kita nyatakan sebagai bentuk pecahan 143 per 1. Kemudian yang sebelah kanan sama dengan 147 N1 ditambah 137 N2 per N1 plus N2. Kita lakukan perkalian silang. Satu ini kita kalikan dengan 147 N1 ditambah 137 N2. Tidak berpengaruh karena pengalinya 1 tetap. Sama dengan untuk 143 kita kalikan N1 juga kita kalikan N2. Sehingga kita peroleh 143 N1 ditambah 143 N2. Kemudian untuk suku-suku yang sejenis kita kelompokkan dalam satu ruas. Suku bervariabel N1, ruas kiri koefisiennya 147, ruas kanan 143. Berarti untuk N1, koefisien di ruas kiri lebih besar dari koefisien di ruas kanan. Untuk N2, di ruas kiri koefisien N2 adalah 137, di ruas kanan 143. Ruas kanan lebih besar dari ruas kiri. Maka yang kita pindah adalah suku-suku yang koefisiennya lebih kecil. Untuk N1,
suku 143 N1 di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri, sedangkan untuk N2 adalah suku 137 N2 di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan. Ingat, setiap pindah ruas ganti tanda. Nah, seperti ini. Kemudian kita sederhanakan untuk ruas kiri dan ruas kanan. Ekivalen 4N1 sama dengan 6N2. Yang ditanyakan adalah perbandingan pria wanita atau putra putri. Berarti harus kita bentuk N1 per N2. Nah, supaya ketika dikembalikan perkalian silang menghasilkan 4N1 sama dengan 6N2. Kalau N1 di atas, maka pasangan N1 yaitu 4 harus di bawah. N2 di bawah, pasangan N2 adalah 6, maka kita tempatkan di atas. Jadi berkebalikan ya. Pasangannya tempatnya berkebalikan. N1 per N2 sama dengan 6 per 4. 6 per 4 kita sederhanakan sama dengan 3 per 2. Sehingga kita peroleh bentuk perbandingan N1 dibanding N2 sama dengan 3 banding 2. Dari N1 per N2 sama dengan 3 per 2. Maka jawaban yang benar adalah C. Kita lanjutkan. Soal nomor 28. Perhatikan tabel distribusi frekuensi data tinggi badan dari peserta didik kelas 8B SMP Karisma berikut. Selisih median dan modusnya adalah titik. Penyelesaian, kita hitung dulu modusnya yang lebih mudah. Modus adalah data yang paling sering muncul atau frekuensinya terbesar. Di sini frekuensi terbesar pada tabel adalah 8 untuk tinggi badan 157. Sehingga dari sini langsung bisa kita dapatkan nilai modusnya adalah 157. Berikutnya menentukan median. Median adalah data yang posisinya di tengah. Kita sudah pernah jelaskan ketika kita sajikan video pembahasan soal-soal di channel ini juga. Bisa dibuka di playlistnya. Untuk playlist soal matematika SMP kelas 8 semester 2. Di sana sudah banyak soal-soal yang kita bahas sehingga cukup representatif. Yaitu di sana kita terangkan untuk mendapatkan nilai yang paling tengah dengan cara membayangkan bahwa anak-anak yang tinggi badannya disajikan dalam tabel itu berbaris secara urut dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah, untuk mendapatkan anak yang di tengah, caranya adalah kita mengeluarkan kelompok-kelompok anak di ujung barisan dengan catatan mengeluarkan banyak kanan dan kirinya harus sama. Dan dimulai dari yang banyak anggotanya kecil. Perhatikan di sini. Di ruas kiri 150 banyak anggotanya 2 orang. Sedangkan di ujung kanan 159 banyak pesertanya adalah 3. Maka patokannya adalah yang kecil. Kita keluarkan dari barisan ujung kiri dan ujung kanan 2 siswa. Kita keluarkan dari barisan 2 siswa. Ruas kanan juga kita keluarkan 2 siswa. Maka dari 3 siswa itu masih tersisa 1 siswa yang tingginya 159. Kemudian kita bandingkan untuk ruas kiri sekarang 3, ruas kanan 1. Patokannya adalah 1. Yang kanan kita keluarkan 1 siswa. Kemudian kiri juga kita keluarkan 1 siswa dari 3 siswa yang tingginya 152. Masih tersisa 2 siswa. Sekarang di kiri 2, di kanan 5. Kita keluarkan 2 di kiri.
Kemudian di kanan juga 2, masih sisa 3. Berikutnya di kanan 3, di kiri 7. Kita keluarkan 3 di kanan, yang kiri juga kita keluarkan 3 dari 7 siswa. Masih sisa 4 siswa. Sekarang di kiri 4, di kanan 8, masing-masing kita keluarkan 4. 4 di kiri, 4 di kanan, 8 dikeluarkan 4, masih sisa 4. Nah sekarang tinggal 4 dan 4, maka ini jangan dikeluarkan, karena kalau dikeluarkan habis dari barisan. Kalau kita dapatkan sisa yang sama seperti ini, 4 yang kiri adalah artinya bahwa ada 4 anak yang tingginya 155 masih berdiri dalam barisan. 4 yang kanan maksudnya adalah ada 4 anak yang tingginya 157 masih berdiri dalam barisan. Karena sama dari 2 kelompok itu, maka mediannya adalah di antara 2 kelompok itu. Sehingga mediannya adalah rata-rata dari anak yang tingginya 155 dengan 157. Kita rata-rata, caranya kita jumlahkan dan kita bagi 2. 155 ditambah 157 dibagi 2, hasilnya adalah 156 cm. Pertanyaan soalnya adalah selisih median dan modus. Maka yang besar kita kurangi yang kecil. Yang besar modus, yang kecil median. 157 dikurangi 156. Berarti selisihnya adalah 1 cm. Tuh ya. Oke, kalian bisa menjelajah soal-soal di playlist soal Mat SMP kelas 8 semester 2 di channel ini. Jawaban yang benar adalah option A. Kita lanjutkan. Soal nomor 29. Perhatikan tabel distribusi frekuensi data nilai hasil ulangan dari 32 siswa kelas 8C berikut. Banyak siswa yang nilainya kurang dari rata-rata nilai kelas adalah titik. Penyelesaian nilai rata-rata adalah jumlah seluruh nilai dibagi banyak siswa. Jumlah seluruh nilai kita peroleh dengan cara mengalihkan setiap pasangan nilai dan frekuensi, kemudian kita jumlahkan. Sedangkan untuk jumlah dari siswa ya kita jumlahkan frekuensi ini. Karena frekuensi ini menyatakan banyak siswa yang mendapatkan masing-masing nilai. Kita tulis. Mean atau rata-rata adalah 1 dikali 40 ditambah 7 dikali 50 ditambah 6 dikali 60 ditambah 4 dikali 70 ditambah 8 dikali 80 ditambah 4 dikali 90 ditambah 2 dikali 100. Kita tulis di sini. Per yang bawah ini adalah jumlah dari semua frekuensi pada tabel. Kita hitung seperti ini. Kemudian kita sederhanakan bagian pembilangnya. 2230 per 32 hasilnya 69,7. Pertanyaannya adalah banyak siswa yang nilainya kurang dari rata-rata nilai kelas. Berarti kurang dari 69,7. Pada tabel, nilai yang kurang dari 69,7 adalah nilai 60 sebanyak 6 orang, nilai 50 sebanyak 7 orang, dan nilai 40 sebanyak 1 orang. Kita jumlahkan, banyak siswanya 6 ditambah 7 ditambah 1 sama dengan 14 siswa yang nilainya kurang dari rata-rata. Maka jawaban yang benar adalah option B.
Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Berikut ini adalah data ukuran sepatu dari 13 anak. Nilai jangkauan interkuartilnya adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Jangkauan interkuartil adalah selisih dari kuartil 3 dengan kuartil 1 dari data yang terurut. Karena datanya belum urut, maka kita urutkan terlebih dahulu. Nah, setelah urut, kita tentukan terlebih dahulu mediannya. Median itu sebagai kuartil 2. Kalau ada 13 anggota data, berarti mediannya adalah data ke n plus 1 dibagi 2. 13 ditambah 1 adalah 14, dibagi 2 adalah 7. Data ke-7 sebagai median. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 37 ini sebagai median. Kemudian di sebelah kiri dan kanan median itu ada sekelompok data sisanya. Kelompok data sisa kiri kita tentukan mediannya akan mendapatkan kuartil 1 dan kelompok sisa sebelah kanan kita tentukan mediannya juga akan kita dapatkan kuartil 3. Di sebelah kiri ada 6 anggota data, maka mediannya adalah di antara data ketiga dan data keempat. Di sini. Ini sebagai median separuh data yang kiri. Kita beri nama kuartil 1 atau Q1. Kemudian untuk separuh data yang kanan, mediannya adalah antara 39 dan 39 sebagai Q3. Kemudian kita hitung Q1 dan Q3. Kita hitung Q1 adalah antara 34 dan 35, artinya rata-rata dari 34 dan 35. Maka 34 ditambah 35 kita bagi 2. Hasilnya 34,5 sebagai Q1. Sedangkan untuk Q3 berarti rata-rata antara 39 dan 39. Kita tulis 39 ditambah 39 dibagi 2, ya tentu 39 itu sendiri. Nah, setelah kita dapatkan nilai dari Q1 dan Q3, kita bisa menghitung jangkauan interkuartilnya yang dirumuskan Q3 dikurangi Q1. Sama dengan 39 dikurangi 34,5, hasilnya adalah 4,5. Option B. Baik, satu soal lagi. Soal nomor 31. Seorang guru matematika mempunyai program ulangan harian sebanyak 5 kali dalam satu semester. Seorang peserta didik dikatakan tuntas jika telah memperoleh rata-rata minimal 72. Dedi telah mengikuti ulangan sebanyak 4 kali dengan nilai 60, 75, 65, dan 80. Nilai minimal ulangan kelima yang harus diperoleh Dedi agar dinyatakan tuntas adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. 72 sebagai rata-rata minimal ini kita jadikan sebagai rata-rata minimal Dedi agar dia dinyatakan tuntas. Dedi telah mengikuti 4 kali ulangan. Ulangan yang kelima belum terlaksana. Kita misalkan nilai ulangan kelima minimum adalah K. Maka rata-ratanya bisa kita tulis. Rata-rata sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 per 5. Artinya ulangan pertama sampai ulangan kelima
dijumlahkan dibagi 5. Kita substitusikan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk bagian pembilang yang ruas kanan kita sederhanakan. Kita peroleh ruas kiri 72 kita nyatakan sebagai 72/1 untuk kita lakukan perkalian silang pada langkah berikutnya. Sebelah kanan 280 plus K per 5. Kita lakukan perkalian silang. 1 kita kalikan 280 dan K. 72 kita kalikan dengan 5. 1 kita kalikan 280 plus K tidak merubah nilai. 72 kali 5 adalah 360. 280 pindah ruas menjadi min. K sama dengan 80. Artinya, agar Dedi dinyatakan tuntas, maka ulangan kelima harus mendapatkan nilai minimal 80. Jawaban yang benar adalah option C. Oke, bagaimana? Bisa dipahami? Alhamdulillah, syukurlah kalau bisa dipahami. Oke, 6 soal sudah kita bahas. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Dan insya Allah masih akan kita lanjutkan untuk pembahasan paket soal ini pada tayangan berikutnya. Tetap di channel yang sama. Sahabat Matematika Channel, teman sukses untuk hebat dalam prestasi.